melanjutkan slide. Jadi alhamdulillah program magang untuk tahun 2025. Jadi kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa summary-nya lagi. Jadi tujuan program itu adalah untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja kepada lulusan perguruan tinggi fresh graduate. Jadi tahun 2025 100.000 orang. Kemudian persyaratan peserta adalah WNI. Kemudian lulusan 1 tahun terakhir, data kami ambil dari PD Dikti, Kemendikti Saintek. Durasi 6 bulan dan kita sudah siapkan platform, itu adalah maganghub.kemnaker.go.id. Ada uang saku secara upah minimum kota kabupaten, lokasi magang, kecuali Jakarta upah minimum provinsi. Kemudian mereka diberikan JKK, JKM, kemudian setiap perusahaan diminta untuk menyiapkan mentor dan kami menghimbau perusahaan tempat pemagangan juga memberikan sertifikat kompetensi. Next. Jadi ini adalah alur Bapak dan Ibu terkait dengan program pemagangan nasional. Jadi ada alur yang dilalui oleh peserta, mulai mereka membuat akun di platform Magang Hub-nya, kemudian kami cek eligibilitasnya sesuai data dari PD Dikti tadi, baru kemudian mereka memilih lowongan mana yang mereka akan pilih. Ya, terakhir kami batasi lowongannya itu sebanyak 2 perusahaan. Sedangkan perusahaan melakukan juga registrasi akun, kemudian mengusulkan program magang, apa saja jabatannya, semua itu kami verifikasi karena kami lihat belum tentu semua posting dari perusahaan, usulan dari perusahaan itu adalah memang layak untuk seorang lulusan dari perguruan tinggi. Bisa jadi cukup hanya lulusan SMA atau SMK. Sehingga verifikasi kami lakukan termasuk kuotanya. Ada perusahaan yang sampai mintanya sekian banyak, menurut kami itu terlalu berlebihan sehingga kita kurangi kuota dan seterusnya. Kemudian ada periode seleksi dilakukan oleh perusahaan. Jadi memang seleksi tidak dilakukan oleh kementerian, oleh perusahaan. Dan kemudian hasil seleksi itu kami review untuk kemudian kami tetapkan sebagai peserta magang dalam bentuk SK penetapan peserta. Kita mempertimbangkan sebaran wilayah dan kita juga mempertimbangkan sebaran dari bidang lulusan dari para calon peserta magang. Kemudian nanti dalam prosesnya uang saku ditransfer langsung kepada peserta magang dan kami membuat mekanisme MONEF bahwa setiap peserta magang harus memiliki logbook dan uang saku baru ditransfer ketika ada approval dari mentor terkait dengan logbook harian atau aktivitas yang mereka lakukan. Lanjut. Jadi tahun 2025 kemarin, next, total peserta yang lolos seleksi 102.000 sekian. Karena ada beberapa yang kemudian mengundurkan diri karena sudah diterima di tempat kerja atau kemudian tidak jadi, sehingga kita meloloskan lebih dari kuota dan kemudian inilah yang dirinci dalam bab batch 1, batch 2, batch 3 dan batch 4. Dan batch 1 ini akan selesai 19 April 2025. Kemudian batch 1B 1A, 1B 23 April dan kemudian batch 3 baru akan selesai 15 Juni 2026. Ya. 2026. Ya, itu selesainya. Mohon maaf, salah ketik ya. Jadi 2026. Lanjut. Selain dari pelaksanaan magang, kami juga membuat program pembekalan soft skill untuk peserta magang yang sifatnya opsional. Ya. Kami sudah merancang bekerja sama dengan asosiasi profesi yang bergerak dalam bidang pengembangan SDM sehingga diusulkan dan disepakati ada 7 modul soft skill yang kami berikan. Sudah 6 modul kami berikan, tinggal 1, design thinking, digital disruption transformation, self efficacy, emotional intelligence, social intelligence,
terkait dengan perilaku dan service orientation. Dan ini sifatnya adalah opsional, ya, dan alhamdulillah diikuti dengan cukup antusias oleh para peserta magang. Sehingga kami berharap program yang dilakukan oleh Kemnaker ini juga bisa melengkapi kompetensi teknis yang mereka sudah terima saat magang, kemudian dilengkapi dengan kompetensi non-teknis. Dan next, kami melakukan peninjauan program magang nasional secara rutin. Tadi saya sampaikan dalam peninjauan ini banyak hal yang kami melihat antusiasme yang luar biasa, apakah itu dari peserta magang ataupun juga dari perusahaan. Ya, kita bertemu dengan mereka yang dari disabilitas, mereka yang dari daerah mendapatkan kesempatan langka untuk bisa magang di Jakarta misalnya, mereka yang kemudian mendapatkan uang saku dan uang saku itu digunakan juga untuk membantu orang tuanya, dan berbagai hal yang menurut kami sangat positif terkait dengan program magang ini. Termasuk juga apresiasi terkait dengan soft skill, program peningkatan soft skill yang kami lakukan secara online. Lanjut, ini adalah contoh peninjauan program pemagangan nasional, baik oleh saya sendiri, oleh Pak Wamen, oleh Pak Sekjen, dan juga oleh Pak Menko sebenarnya. Karena ini adalah satu program yang saat dirancang, itu dirancang bersama-sama lintas kementerian. Next, di akhir pelaksanaan program pemagangan nasional, mereka akan mendapatkan sertifikat pemagangan nasional, surat itu bagi yang sudah menyelesaikan magang 6 bulan, ada surat keterangan bagi yang mengikuti magang minimal 3 bulan. Jadi Bapak dan Ibu, kami menemukan di beberapa tempat sebelum selesai 6 bulan mereka sudah direkrut oleh perusahaan. Jadi bagi perusahaan, sebelum direkrut oleh perusahaan lain, karena mereka sudah invest, sudah mengenal dengan baik dedikasi terkait dengan kinerja dari adik-adik magangnya, sebelum 6 bulan mereka sudah direkrut. Itu beberapa contoh yang kami temukan saat peninjauan magang ke daerah-daerah. Dan kita juga menghimbau perusahaan untuk memfasilitasi para peserta magang sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP. Memang sifatnya baru himbauan, dan kami berharap tahun 2026 ini bisa kita jadikan nanti sebagai salah satu kriteria dalam kami menetapkan atau memilih perusahaan yang akan menjadi tempat magang dari para peserta magang. Ini adalah sertifikat dari